we began to regain our soul and gave birth to a national movement which aimed at freedom from Dutch colonial rule. Ia berjuang untuk Indonesia merdeka, melarat dalam pembuangan Indonesia merdeka, ikut serta membina Indonesia merdeka, tetapi ia sakit dan meninggal dalam tahanan Republik Indonesia yang merdeka. Mungkin kisah itu sangat cocok untuk digambarkan bagi bung kecil kita, yaitu Bung Syahril. Kisah ini bermula dari upaya pembunuhan Presiden Soekarno di Jalan Cendrawasih, Makassar. Tuduhan pun dilontarkan kepada Kop Sukhalilawan bahwa tanah jaringan rahasia yang didukung oleh intelijen Belanda dan Amerika Serikat yang ingin membungkam rezim Soekarno. Rudolf Merazek menyebut ada desas-desus tentang Bali Connection, sebutan yang diberikan oleh Subandrio, Kepala Badan Pusat Intelijen, terhadap sekelompok rahasia yang merencanakan pembunuhan Soekarno dengan Syahrir sebagai salah satu anggotanya. Lebih jauh, tuduhan kemudian mengarah kepada pimpinan-pimpinan PSI dan Masyumi, termasuk Sultan Syahrir. Bagaimana kisah tentang bung kecil kita ini yang harus hidup dalam penahanan dan akhirnya meninggal dalam tahanan? Simak terus video ini dan tetap stay tune. Pada tanggal 16 Januari 1962, Syahrir, satu dari 4 bapak Republik Indonesia, mantan Ketua KNPI, cikal bakal Legislatif Republik Indonesia, dan juga mantan Perdana Menteri Indonesia, dijemput secara paksa di kediamannya pada pukul 4 dini hari. Apakah Soekarno mempercayai informasi dari BPI yang dikepalai oleh Subandrio? Kalau kita menelisik autobiografinya Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, yang disusun oleh penulis Amerika Serikat Cindy Adams, besar kemungkinan begitulah pemikiran Soekarno. Dia pernah bilang, "Aku dapat memahami bila orang-orang yang tidak senang mencoba membunuhku. Karena itu, aku pun harus memahami bahwa aku harus membalas dan berusaha menangkapnya." Beberapa waktu lalu, Syahrir mengadakan komplotan untuk menumbangkanku dan merebut pemerintahan. Syahrir sekarang berada dalam tahanan. Aku tidak dendam. Aku menyadari ini adalah pertarungan hebat antara dua pihak yang bertentangan, dalam mana aku terlibat pertarungan untuk mempertahankan hidup. Bung Hatta berikhtiar meyakinkan Bung Karno bahwa tuduhan kepada Sultan Syahrir itu keliru. Lewat suratnya, Hatta bertegas-tegas, "Saya yakin Syahrir dan lainnya itu prinsipil menentang segala macam teror dalam politik karena bertentangan dengan sosialisme dan pri kemanusiaan mereka. Mereka itu tidak segan melakukan oposisi yang tegas dalam politik seperti ternyata dalam pergerakan mereka dahulu. Tetapi akan ikut dalam perbuatan teror itu tidak masuk akal." Namun apa boleh buat, ternyata Soekarno lebih mempercayai informasi dari Subandrio timbang keyakinan Hatta. Mula-mula Syahrir dipenjara di Meskop Polisi Militer Jalan Hayam Wuruk, Jakarta. Kemudian Syahrir bersama tahanan-tahanan lainnya dipindahkan ke Jalan Daha, Kebayoran Baru. Muhammad Rum pernah menyaksikan momen menyentuh ketika dia masuk kamar Syahrir untuk mengantarkan surat kabar. Muhammad Rum melihat Syahrir sedang menciumi foto anak-anaknya dengan hidung merah dan air mata yang basah. Ini menunjukkan betapa besar kerinduan dan kesedihan Syahrir yang terpisah dari keluarganya saat ditahan. Tepat 3 bulan setelah ditangkap, Syahrir dipindahkan lagi, kali ini lebih jauh ke rumah tahanan militer di Madiun. Selama di Madiun, Syahrir sering menyendiri pada malam hari. Para tahanan lainnya biasa bermain BD atau Scrabble untuk mengisi waktu. Namun Syahrir tak pernah bergabung. Hal ini cukup aneh, mengingat dia ditahan bersama orang-orang yang dikenalnya dengan baik kecuali Sultan Hamid. Dalam penahanan di Madiun inilah Syahrir jatuh sakit. Tekanan darah tingginya kembali naik. Dia kemudian dirawat di Rumah Sakit Angkatan Darat RS Gatot Subroto, Jakarta. Karena dalam tahanan tak ada perawatan dokter yang teratur, akhirnya kondisi kesehatan Syahrir
semakin mundur. Pada 19 Februari 1965, Sahril dipindahkan lagi ke rumah tahanan militer di Jalan Budi Utomo, Jakarta. Pada 22 Februari 1965, Sahril terserang stroke. Beberapa waktu berselang, Sahril kemudian mengalami stroke keduanya saat berada di kamar mandi, dan kendati sempat mereda, namun berapa jam kemudian Sahril kembali roboh. Kawan-kawan sepenjaranya kembali protes supaya Sahril ditolong oleh seorang dokter. Namun karena saat itu statusnya adalah tahanan politik, butuh izin khusus dari Jaksa Agung. Dan saat diupayakan, izin itu tidak juga keluar hari itu, tertunda baru besok harinya. Dengan susah payah, Bung Sahril dapat dibawa ke RSPAD. Serangan stroke yang berulang membuat kesehatan Sahril terus memburuk. Setelah menjalani operasi oleh dokter, tangan dan kakinya bisa digerakkan, namun kemampuan bicaranya hilang. Sahril tidak bisa berbicara, yang menambah beban mental dan emosionalnya. Kemudian Soekarno memberi izin Sahril berobat ke luar negeri dengan syarat pengobatan tidak dilakukan di Belanda. Akhirnya pilihan jatuh ke Swiss. Sahril berangkat ke Zurich, Swiss beserta istri dan kedua anaknya dari Bandara Kebayoran. Takdir ternyata berkata lain. Dokter di Zurich ternyata tidak dapat menyembuhkan Sahril. Dia mengalami pendarahan di otak. Selama 7 hari ia dalam keadaan koma. Tanggal 9 April 1966, ia meninggal dengan tenang dalam usia 57 tahun. Tanggal 15 April, untuk memberikan penghormatan terakhir. Hujan turun deras saat itu menambah kesedihan suasana. Muhammad Hatta dan sahabat dekat Sahril sejak era kolonial menyampaikan pidato perpisahan yang mengharukan. 6 hari setelah kepergiannya, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan resmi yang menobatkan Sultan Syahrir sebagai pahlawan nasional, sebuah penghargaan yang mengakui jasa-jasanya bagi bangsa dan negara Indonesia.